Bayangkan kamu sedang dalam perjalanan seperti biasa, tiba-tiba melihat seorang polisi memberhentikan truk yang terlihat biasa saja. Tapi siapa sangka, di balik truk itu ternyata tersimpan sesuatu yang mengejutkan. Bukan barang terlarang, bukan pula pelanggaran lalu lintas biasa, melainkan rombongan pasukan elit negara yang sedang menjalankan misi rahasia. Dan si polisi itu tidak tahu apa yang akan ia hadapi selanjutnya. Cerita ini akan membuat kamu terdiam, terkejut, dan bertanya-tanya, bagaimana nasib polisi itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik operasi rahasia ini? Dan bagaimana reaksi para pasukan elit saat merasa terganggu oleh tilang yang tak terduga? Simak ceritanya sampai akhir, karena setiap bab membawa ketegangan dan kejutan yang tidak kamu duga. Kalau kamu punya pendapat atau pernah melihat kejadian serupa di dunia nyata, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah viral selanjutnya. Langit pagi kota Sukaraya tampak teduh dengan awan tipis menggantung di atas perempatan besar di Jalan Merdeka. Hiruk-pikuk kendaraan mulai padat, klakson bersahutan, dan peluit dari para petugas lalu lintas bersuara nyaring di tengah keriuhan. Aibda Reno, polisi lalu lintas yang dikenal tegas dan tak pandang bulu, berdiri di bawah lampu lalu lintas sambil sesekali meniup peluit dan memberi isyarat tangan. Pagi itu, pandangannya terpaku pada sebuah truk militer berwarna hijau gelap yang tampak tak lazim. Truk itu melaju dari arah barat dan dengan santainya menerobos lampu merah yang sudah menyala hampir 3 detik. Kendaraan lain berhenti, tapi truk itu melaju seperti tak peduli aturan. Aibda Reno langsung mengangkat tangan, memberi tanda berhenti. Truk itu memang melambat dan akhirnya berhenti beberapa meter di depannya. Tanpa ragu, Reno berjalan mendekat dengan tatapan tajam, mencatat plat nomor kendaraan di bukunya. Sopir truk membuka kaca jendela. Seorang pria berbadan tegap dengan wajah dingin menatap Reno. Namun, tidak seperti sopir biasa, pria ini tak berbicara sepatah kata pun. "Selamat pagi, Pak. Anda tahu Anda telah menerobos lampu merah barusan?" tanya Reno dengan nada datar tapi tegas. Sopir hanya menatap, lalu menunjuk ke belakang tanpa berkata apa-apa. Reno mengernyit, lalu bergerak ke sisi belakang truk dan menepuk-nepuk bak belakang. "Tolong turun. Saya butuh melihat isi kendaraan dan surat-surat," ucapnya. Terdengar ketukan keras dari dalam bak truk. Pintu belakang mulai terbuka perlahan. Reno sedikit mundur, siap dengan segala kemungkinan. Namun yang muncul dari balik pintu membuat napasnya tertahan. Satu persatu pria berbadan tegap dan berseragam lengkap turun dari dalam truk. Wajah mereka datar, mata mereka tajam. Di dada seragam mereka tertera tanda unit khusus yang hanya diketahui oleh kalangan internal militer. Beberapa membawa perlengkapan komunikasi, sementara yang lain menatap Reno tanpa emosi. Reno melangkah mundur secara refleks. Jantungnya berdegup cepat. Ia baru menyadari bahwa ia bukan sedang menilang truk biasa. Namun belum selesai rasa terkejutnya mereda, seorang pria yang tampaknya menjadi komandan melangkah maju. "Lalu lintas ya?" tanyanya pelan, namun tajam. Reno hanya bisa mengangguk pelan, mencoba mempertahankan wibawa meski dadanya bergemuruh tak karuan. Ia tak tahu bahwa tindakannya pagi itu akan menyeretnya pada pusaran besar yang tak ia duga sebelumnya. Komandan berpakaian militer itu berdiri tegak di hadapan Aibda Reno. Tubuhnya tinggi dan kokoh, wajahnya bersih dengan sorot mata tajam yang tak terbaca. Namanya tertera jelas di dada sebelah kanan, Mayor Sandika. Reno menelan ludah, berusaha mengendalikan ketegangan yang merambat dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Ia memang dikenal tegas dalam tugas, tapi ini kali pertama ia berhadapan langsung dengan seorang perwira tinggi dari satuan yang tidak biasa. "Apakah Anda tahu siapa kami?" tanya Mayor Sandika tanpa meninggikan suara, tapi dengan tekanan yang membuat dada Reno makin sesak. Reno tetap berusaha menjaga sikap. "Maaf, Pak. Saya hanya menjalankan prosedur. Truk Anda melanggar lampu merah. Ini demi keselamatan semua pengguna jalan." Mayor Sandika menghela napas pelan, lalu menoleh ke salah satu anggotanya yang berdiri di samping truk. Anggota tersebut segera menyerahkan map bersegel yang kemudian dibuka oleh sang komandan. Di dalamnya ada surat tugas, identitas lengkap, dan stempel berlogo Garuda dengan cap rahasia negara. Mata Reno membelalak. Ini bukan sekadar pasukan biasa. Mereka bagian dari unit pengamanan khusus negara yang hanya digerakkan dalam kondisi tertentu. Bahkan keberadaannya jarang diketahui oleh aparat biasa sekalipun. "Perintah kami datang langsung dari atas. Kami tidak melalui jalur biasa,
dan memang tidak diizinkan berhenti atau memperkenalkan identitas di tempat terbuka, ujar Mayor Sandika. Reno diam. Situasi di perempatan kini makin ramai. Beberapa pengendara mulai memperhatikan kerumunan di sekitar truk. Seorang ibu yang sedang membonceng anaknya bahkan sempat memotret dari kejauhan. Tanpa diminta, dua orang berseragam dari dalam truk segera bergerak ke arah kerumunan. Dalam hitungan detik, mereka membubarkan massa dengan sopan tapi tegas. Tak ada yang berani membantah. Beberapa orang yang hendak merekam langsung diminta menghapus video mereka. Mayor Sandika kembali menatap Reno. Kali ini lebih lembut tapi tetap penuh makna. Saya menghargai ketegasan Anda. Tapi tindakan Anda bisa memicu sesuatu yang lebih besar dari sekadar pelanggaran lalu lintas. Reno menunduk. Di satu sisi, ia merasa bangga karena telah menjalankan tugas sesuai aturan. Namun di sisi lain, ia sadar telah menyentuh lapisan yang seharusnya tak disentuh sembarang orang. Lalu, salah satu anggota pasukan mendekatkan telinganya ke alat komunikasi di bahu dan kemudian berbisik kepada sang komandan. Misi dimulai dalam 7 menit. Kita harus bergerak. Mayor Sandika memberi aba-aba. Anggotanya segera naik kembali ke truk tanpa suara. Semua bergerak cepat dan teratur. Reno hanya bisa berdiri mematung, tak tahu harus menahan atau melepas mereka. Namun sebelum naik ke truk, Mayor Sandika berhenti di depan Reno dan menatapnya sekali lagi. Anda akan dihubungi. Segera. Lalu truk pun perlahan melaju meninggalkan perempatan. Debu jalanan mengambang di udara, menyisakan keheningan dan sebuah pertanyaan besar di benak Reno. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Langit sore mulai berubah kelabu ketika Reno kembali ke pos jaga. Wajahnya masih tegang, keringat dingin belum benar-benar mengering meski truk itu telah berlalu hampir 10 menit. Ia duduk di kursi kayu tua dekat pintu masuk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Suara dering ponsel memecah keheningan. Reno menoleh cepat. Ponsel dinasnya yang jarang berdering tiba-tiba menyala dengan nada panggilan berbeda. Layar menunjukkan nomor rahasia. Tangannya sempat ragu, tapi nalurinya mendorongnya untuk segera menjawab. Suara berat dan tegas terdengar di seberang. Aibda Reno, Anda telah menghentikan kendaraan militer di bawah komando unit rahasia negara. Kami tahu tindakan Anda didasari prosedur. Tapi perlu Anda pahami, tidak semua tugas bisa diukur dengan aturan lalu lintas biasa. Reno terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak tahu dengan siapa ia sedang bicara, tapi suara itu seolah menguasai ruangan meski hanya lewat sambungan telepon. Kami akan mengirim seseorang untuk menjelaskan posisi Anda. Hingga saat itu, jangan bicara kepada siapapun, termasuk rekan satu pos. Anggap kejadian tadi tidak pernah terjadi. Klik. Sambungan terputus begitu saja. Reno menatap layar ponsel yang kini kembali gelap. Ia merasakan dunia seakan berubah sunyi. Seperti ada mata-mata yang mengawasi dari segala arah. Seseorang sedang memperhatikannya. Tak berselang lama, suara motor berhenti di depan pos. Seorang pria berseragam rapi turun. Tidak seperti aparat biasa. Seragamnya tidak memiliki tanda pangkat, hanya logo kecil berbentuk kilatan petir di bagian lengan. Pria itu masuk dengan senyum tipis. Aibda Reno, ikut saya. Sekarang. Maaf, ini tentang. Pria itu mengangkat tangan. Tidak perlu tanya apapun. Waktu kita sempit. Reno berdiri dengan rasa campur aduk. Ia melirik layar CCTV pos yang masih merekam. Tapi pria itu berkata cepat. Matikan semua, termasuk kamera. Reno menelan ludah. Ia tak pernah membayangkan akan berurusan dengan pihak yang bisa menyuruhnya mematikan sistem pengawasan. Tapi ia patuh. Satu persatu layar padam. Suasana pos kini senyap. Hanya ada 2 orang dan sejumlah pertanyaan yang belum sempat terucap. Reno mengunci pos, mengikuti pria asing itu menuju mobil hitam tanpa plat nomor resmi yang terparkir di pinggir jalan. Saat pintu tertutup, mobil itu langsung melaju, meninggalkan pos jaga dalam bayang-bayang senja yang makin gelap. Dan Reno tahu, hidupnya tidak akan lagi sama. Mobil hitam itu melaju menembus kelamnya malam tanpa suara sirine atau tanda identitas. Reno duduk di kursi belakang, matanya menyapu interior kendaraan yang nyaris kosong dari fitur umum. Tak ada radio, tak ada GPS. Hanya lampu kecil berpendar merah di atap dalam dan aroma logam yang menyusup lembut ke hidungnya. Pria berseragam di kursi depan tak berkata sepatah kata pun sejak mobil melaju.
Reno hanya bisa diam, mencoba menata ulang ingatannya akan truk yang ia tilang tadi siang. Setiap detiknya kini terasa seperti kepingan teka-teki yang tak bisa ia cocokkan. Sekitar 30 menit kemudian, mobil berhenti di depan sebuah gedung tak berplang di kawasan industri lama. Bangunannya seperti gudang tua, catnya kusam dan jendelanya gelap. Tapi begitu pintu dibuka, Reno melihat cahaya terang membanjiri lorong di dalam. Seorang pria bersetelan jas gelap telah menunggu di pintu. "Selamat malam, Aibda Reno," sapa pria itu sambil menjabat tangannya. "Saya adalah Kolonel Faris. Mari ikut saya." Lorong itu panjang, dengan dinding logam dingin dan lampu-lampu putih yang menyala tak serentak. Di ujung lorong, mereka masuk ke sebuah ruangan berukuran sedang. Di tengah ruangan itu, hanya ada satu meja baja, 2 kursi, dan layar monitor besar yang belum menyala. Kolonel Faris duduk terlebih dahulu, menunjuk kursi di seberangnya. "Apa yang akan saya sampaikan ini tidak boleh keluar dari ruangan ini," ucapnya. "Anda telah menghentikan truk berisi pasukan dari unit paling rahasia dalam struktur pertahanan negara. Mereka sedang dalam misi pemindahan taktis yang tidak tercatat dalam dokumen terbuka." Reno mengerutkan dahi. Tapi mereka tidak menunjukkan surat tugas. Tidak ada simbol di kendaraan. Mereka bahkan menolak menunjukkan identitas. "Karena mereka tidak boleh," jawab Faris tenang. "Tugas mereka bukan dilindungi oleh hukum lalu lintas, tapi oleh protokol militer tingkat merah. Bahkan komandan kepolisian wilayah pun tidak punya akses pada informasi mereka." Reno menarik napas dalam. "Jadi saya salah?" Kolonel Faris menatapnya dalam-dalam. "Secara prosedural, Anda benar. Secara struktural, Anda menyentuh dinding yang seharusnya tidak dilihat." Ia mengangkat remote dan menyalakan layar monitor. Tampak cuplikan video dari drone pengintai, menunjukkan truk yang sama sedang memasuki sebuah hutan belantara, lalu menghilang begitu saja di balik kabut buatan. Mereka sedang membawa seorang tahanan. Target berisiko tinggi, ancaman negara, dan mereka nyaris kehilangan waktu karena Anda. Reno menelan ludah. Ia tak tahu harus berkata apa. Semua yang ia pelajari selama ini seolah tidak berlaku lagi. Kolonel Faris menutup layar. "Anda akan kami lindungi. Tapi Anda juga harus ikut bermain dalam lapisan yang lebih dalam." Reno menatap pria itu, tak yakin apakah ini sebuah ancaman, tawaran, atau awal dari hidup yang benar-benar baru. Ruangan itu terasa semakin sempit saat Reno menyadari bahwa hidupnya tak lagi berada di jalur biasa. Kolonel Faris menatapnya dalam, penuh pengamatan, seakan mengukur sejauh mana batas mentalnya bisa menerima apa yang akan datang. "Kami menyebut unit itu sebagai Satuan 15, kata Faris pelan. "Mereka tidak muncul dalam catatan negara manapun. Mereka bergerak hanya saat negara dalam bahaya, bahaya yang bahkan belum diketahui oleh publik atau pejabat tingkat tinggi." Reno masih diam. Ia belum bisa menerima begitu saja kenyataan yang dibentangkan di hadapannya. Hatinya setengah percaya, setengah menolak. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, hidupnya berubah sejak ia memberhentikan truk itu. "Kenapa saya dibawa ke sini? Kenapa tidak dibiarkan saja? Toh saya sudah tahu mereka pasukan elit," tanya Reno perlahan. Faris menyilangkan tangannya. "Karena Anda melihat lebih dari yang seharusnya. Dan karena kejujuran Anda dalam menjalankan tugas telah menarik perhatian kami." Ia lalu mengeluarkan sebuah map hitam dari laci meja. Tanpa berkata apapun, ia mendorong map itu ke hadapan Reno. Di dalamnya, terselip sebuah ID kartu tanpa nama, hanya lambang burung hitam dengan sayap setengah terlipat. Di bawahnya, ada dokumen bertuliskan klasifikasi tinggi. "Anda ditawari untuk bergabung," kata Faris tegas. "Tidak sebagai polisi lalu lintas, tapi sebagai penghubung sipil dalam operasi khusus. Anda akan berada di antara dua dunia, dunia hukum dan dunia bayangan." Reno membuka lembaran pertama. Isi dokumennya seperti cuplikan dari film mata-mata. Operasi pengamanan pejabat tinggi, infiltrasi ke jaringan kriminal internasional, misi pelumpuhan ancaman non-konvensional. Semua tanpa nama, tanpa berita, tanpa pengakuan negara. "Dan jika saya menolak," tanya Reno, menahan napas. "Tidak akan ada konsekuensi hukum," ujar Faris. "Tapi kami akan pastikan Anda lupa semuanya. Kami punya cara. Ingatan bisa dihapus. Identitas bisa diubah. Tapi saya rasa Anda bukan tipe orang yang lari dari kenyataan." Reno menatap peta dunia yang tergambar samar di layar monitor yang kini gelap.
Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang pintu menuju lorong gelap, penuh misteri dan kemungkinan. Satu tilang. Satu keputusan kecil di tengah panasnya siang. Dan sekarang, ia duduk di meja sebuah organisasi yang tidak pernah ada di dalam buku panduan Akademi Kepolisian. Di luar gedung, malam masih diam. Tak ada bintang, hanya kabut tipis yang mengambang di atas tanah. Seolah dunia sedang menahan napas, menunggu keputusan Reno. Faris berdiri, memberi waktu. Pikirkan baik-baik. Kami akan menunggu jawaban Anda hingga esok pagi. Setelah itu, pintu ini akan tertutup selamanya. Reno hanya mengangguk. Tak menjawab, tak menolak. Ia tahu, tak ada jalan kembali seperti semula. Pagi itu sunyi. Kabut belum sepenuhnya mengangkat wajahnya dari tanah saat Reno berdiri di pelataran gedung markas. Seragam dinasnya tak lagi menempel di tubuhnya. Diganti dengan pakaian hitam abu yang netral, tanpa lencana, tanpa pangkat. Kolonel Faris mendatanginya, tak banyak bicara. Hanya memberi anggukan singkat, lalu mengajaknya masuk ke dalam mobil hitam yang telah menunggu di depan pintu. Mereka melaju meninggalkan kota, melintasi batas-batas yang tak pernah dilalui orang biasa, menuju sebuah kompleks bawah tanah tersembunyi di balik hutan pinus yang membentang di kaki pegunungan. Di sana, Reno diperkenalkan pada dunia yang tidak tercatat dalam buku sejarah negara. Dunia tempat keputusan besar diambil tanpa sidang, tanpa pengesahan, tanpa berita. Unit ini bergerak saat diplomasi gagal. Saat dunia tak tahu harus berbuat apa. Kita adalah lapisan terakhir pertahanan, ujar seorang pria berambut perak yang mengenalkan dirinya sebagai Komandan Syam, Kepala Operasi Intelijen Lapangan. Hari-hari pertama Reno dipenuhi latihan keras. Bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Ia belajar menyelam dalam doktrin pengawasan, pembacaan ekspresi wajah, mengenali jejak musuh dari serpihan kecil, bahkan menghafal kode-kode rahasia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Disinilah Reno bertemu dengan anggota tim pertamanya. Ada Hana, pakar teknologi penyamaran yang bisa menghilangkan mobil dari radar dalam 2 detik. Lalu Togar, mantan pasukan khusus yang kini bertugas sebagai penembak jitu. Dan yang paling membuat Reno heran, ada Arman, seorang mantan hacker yang direkrut dari penjara. Ini bukan tim biasa, gumam Reno saat pertama kali melihat mereka berlatih. Suatu malam, Reno dipanggil masuk ruang briefing yang minim cahaya. Di sana, layar besar menampilkan wajah seorang pria bertopeng dengan latar belakang dermaga penuh kontainer. Target pertama Anda, kata Komandan Syam dengan suara berat. Nama samaran, Dokter Malam. Dia bukan dokter. Dia penyelundup senjata bioelektrik yang membunuh tanpa jejak. Dan dia masuk ke Indonesia 3 hari lalu. Reno menelan ludah. Ia baru saja menyentuh dunia yang benar-benar asing. Dunia tempat kebenaran dan kebohongan bercampur menjadi satu, tak bisa dibedakan oleh orang biasa. Besok malam, kita bergerak ke Batam. Kamu ikut, kata Faris dari belakang. Reno hanya mengangguk. Dalam diam, ia tahu, satu tilang telah membawanya ke pusaran paling kelam dari dunia keamanan negara. Malam itu, Batam diguyur gerimis halus yang menambah sunyi di sekitar kawasan pelabuhan kontainer. Lampu-lampu dermaga redup, seakan disengaja agar tak terlalu mencolok. Suasana seperti itu justru ideal untuk operasi yang akan dijalankan oleh tim khusus yang kini dipimpin Komandan Syam. Reno duduk di kursi belakang van hitam, mengenakan headset kecil di telinga, sambil menatap layar kecil di tangannya. Di sebelahnya, Hana sedang mengatur ulang pemancar sinyal untuk memutus jaringan komunikasi di area target. Togar sudah mempersiapkan posisi tembak dari atas kontainer, sedangkan Arman sibuk menembus sistem kamera pelabuhan agar tak ada rekaman yang bisa bocor keluar. Target bergerak. Kendaraan hitam masuk dari gerbang selatan. Suara Togar terdengar di saluran komunikasi. Reno menajamkan pandangan. Dari layar drone pengintai, terlihat mobil mewah berhenti di depan salah satu gudang tua. 2 orang keluar lebih dulu, memakai pakaian seperti pengusaha biasa. Namun, dari gestur mereka, jelas mereka bukan orang sipil. Lalu, muncullah pria bertopeng yang dikenal dengan nama samaran Dokter Malam. Langkahnya lambat namun pasti. Di tangan kanannya, terlihat tas hitam yang dijaga dengan ketat. Reno, posisi kamu geser ke kontainer biru baris keempat. Kita butuh kamu mendekat dan pasang mikrofon laser. Kita mau tahu isi negosiasi mereka, perintah Komandan Syam. Tanpa ragu, Reno turun dari van, menyusup di antara tumpukan peti kemas.
Suara gerimis membantu menutupi langkahnya. Ia tahu, satu bunyi saja bisa mengundang peluru. Detik demi detik berlalu seperti tetes air di ujung jarum. Saat Reno berhasil merapat ke posisi yang ditentukan, ia memasang alat mikrofon laser ke dinding kontainer yang menghadap langsung ke lokasi transaksi. Suara mulai masuk. Pengiriman berikutnya harus tiba sebelum tanggal 20. Pemerintah negara kalian sudah terlalu dekat. Kita harus pindah jalur. Suara dokter malam terdengar dingin, penuh kendali. Bagaimana dengan pembayaran? Tanya salah satu pria berbadan kekar. Seperti biasa. Mata uang digital. Lewat jalur non-bank, jawab dokter malam. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar dari belakang. Reno menoleh. Seorang penjaga bersenjata muncul dari sisi kanan, melihat ke arahnya. Hai, siapa di situ? Tanpa pikir panjang, Reno menjatuhkan diri ke tanah dan berguling ke belakang peti. Ia tahu posisinya sudah tak aman. Satu orang di zona utara. Tangkap dia, teriak penjaga. Suara tembakan meletus. Togar merespons cepat dari kejauhan. Satu tembakan tepat menghentikan gerak penjaga itu. Reno, keluar sekarang. Perintah evakuasi. Mereka sudah tahu kita mengintai, teriak Komandan Syam di saluran. Gudang tempat transaksi sontak berubah jadi zona baku tembak. Tim khusus segera berhamburan mundur, menembus kabut dan hujan, membawa semua data yang telah berhasil mereka rekam. Mobil van melaju kencang meninggalkan lokasi, sementara Reno duduk terdiam, jantungnya masih berdetak cepat. Ini bukan lagi sekadar tilang. Ini adalah awal dari perburuan yang lebih dalam dan berbahaya. Keesokan paginya, markas intelijen darurat di kawasan militer terpencil menjadi tempat berkumpulnya tim. Udara di ruangan terasa tegang. Data hasil operasi malam itu menunjukkan sesuatu yang jauh lebih serius dari sekadar penyelundupan biasa. Reno berdiri di depan layar besar, mempresentasikan rekaman audio dan visual yang mereka dapatkan. Togar duduk bersedekap, wajahnya kaku. Hana menatap layar tanpa berkedip, sementara Arman mengelola transkrip pembicaraan dari gudang. Ini bukan hanya transaksi senjata, ujar Komandan Syam dengan suara berat. Dokter malam sedang menyiapkan semacam jaringan bayangan. Mereka menyebutnya Proyek G. Semua mata tertuju padanya. Nama itu belum pernah terdengar, tapi dari nada pembicaraan malam sebelumnya, proyek itu memiliki dampak besar. Dan kita juga dapatkan ini, tambah Arman sambil membuka sebuah peta digital. Di layar muncul jalur laut yang membentang dari Vietnam hingga Indonesia. Tanda merah menyala di beberapa titik, pelabuhan kecil, desa terpencil, bahkan hutan di perbatasan Kalimantan. Rute ini adalah jalur senyap mereka. Tidak ada di radar pelayaran biasa. Mereka menggunakan kapal nelayan sebagai pengangkut logistik. Reno mengerutkan dahi. Kalau benar ini jaringan militer bayangan, maka negara kita sudah lama disusupi dari dalam. Komandan Syam menarik napas dalam. Dan yang lebih parah, data kita bocor. Mereka tahu gerakan kita sebelum kita sampai. Ada orang dalam di institusi kita sendiri. Kata-kata itu membuat ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang berani menatap satu sama lain. Sore itu, Reno dan Hana diberangkatkan ke Surabaya, tempat salah satu jalur pelabuhan dicurigai sebagai titik utama masuknya logistik. Mereka menyamar sebagai pasangan pedagang logistik laut. Di balik tawa ringan dan senyum ramah, mereka menyimpan kode komunikasi dan pistol kecil di dalam tas kamera. Di sisi lain, Togar dan Arman menyusup ke kantor pengurusan pelayaran dan menemukan nama yang sama muncul berkali-kali dalam daftar manifest, Junaedi Kresna. Nama itu dulu dikenal sebagai mantan perwira yang diberhentikan karena kasus korupsi senjata. Ia menghilang tanpa jejak 5 tahun lalu. Mungkinkah dia otak dari proyek ini? Tanya Arman pelan. Mungkin dia salah satu bagian. Tapi bukan otak. Jawab Togar. Orang seperti dokter malam tidak dikendalikan oleh mantan perwira rendahan. Ada yang lebih besar. Malam pun turun di Surabaya. Reno dan Hana akhirnya tiba di lokasi pelabuhan kecil yang terlihat sepi dan gelap. Mereka berjalan ke arah dermaga, di mana satu perahu motor baru saja merapat. Beberapa orang turun, mengangkut peti besar dengan sangat hati-hati. Reno menyentuh mikrofon di balik kerah bajunya. Tim, kami butuh mata dari atas. Ada pengiriman malam ini. Tidak terdaftar di logistik resmi. Peti mencurigakan. Namun, sebelum respon datang dari saluran, sebuah suara berat terdengar dari belakang mereka. Kalian bukan dari sini.
Siapa yang kirim kalian? Reno dan Hana membalikkan badan perlahan. Di hadapan mereka berdiri seorang pria tinggi berjubah hitam dengan mata yang tajam seperti elang. Di tangannya tergenggam pistol berperedam. Dan di balik bayangan gelap, terlihat tato lambang militer yang telah dicoret silang. Pria itu adalah Junaedi Kresna. Dan malam itu, pelabuhan kecil menjadi saksi bisu dimulainya konfrontasi yang tak bisa dihindari. Angin laut menusuk malam yang sudah sunyi. Di dermaga yang hanya diterangi lampu temaram, Reno dan Hana berdiri berhadapan dengan Junaedi Kresna, pria yang pernah jadi perwira, kini berdiri sebagai bagian dari jaringan rahasia yang mereka buru. Suaranya dalam dan dingin, penuh ancaman tersembunyi. Aku tahu siapa kalian. Dan kalian terlalu jauh melangkah ke dalam dunia yang tak bisa kalian pahami. Reno perlahan menyentuh sisi dalam jaketnya, mencari pegangan pada senjata kecil yang disembunyikan. Tapi gerakan itu tak luput dari mata Junaedi. Dengan cepat, dua anak buahnya muncul dari balik kontainer, mengokang senjata laras panjang. Hana menggeser langkahnya sedikit, merapat ke Reno. Tanpa menoleh, ia berbisik sangat pelan. Mundur perlahan. Kita butuh jarak. Namun sebelum mereka sempat bergerak, Junaedi mengangkat tangannya dan berteriak, tangkap mereka hidup-hidup. Terjadilah kericuhan mendadak. Reno meraih pistol kecil dan menembak ke arah lampu dermaga, menciptakan kegelapan sesaat yang cukup untuk membuat kekacauan. Hana menendang peti kayu di sebelahnya hingga terbalik, menciptakan perlindungan darurat. Tembakan bersahutan memecah malam. Peluru menghantam kontainer, memercikan serpihan besi. Reno menggiring Hana menuju sisi perahu, melompat ke bawah dek pelabuhan yang gelap. Mereka menyelinap lewat jalur sempit di bawah dermaga, basah dan sempit, dikelilingi air laut yang menggenang dan bau minyak. Sementara itu, Arman yang memantau dari radius 300 meter, mendengar keributan lewat komunikasi. Ia langsung memberi sinyal kepada Togar yang berada tak jauh dari pelabuhan. Tanpa membuang waktu, mereka mengaktifkan rencana cadangan, pembatalan pengiriman. Dalam hitungan menit, suara drone kecil mulai berdengung di langit. Kamera malam hari menyorot aktivitas di dermaga. Di layar pemantauan, terlihat Junaedi dan anak buahnya mulai panik. Mereka sadar bahwa operasi mereka telah diketahui. Di dalam jalur bawah dermaga, Reno dan Hana menemukan tangga darurat menuju ruang mesin tua. Saat mereka masuk, mereka melihat lusinan peti bersusun. Tapi bukan itu yang membuat mereka terdiam. Di salah satu sudut, terdapat papan peta besar dan coretan tangan bertuliskan kode G07, Negara Bayangan. Ini bukan hanya tentang penyelundupan, bisik Hana. Ini tentang menciptakan sistem baru. Tiba-tiba, pintu belakang ruang mesin terbuka. Junaedi berdiri di sana dengan pistol terarah. Tapi sebelum sempat melepaskan tembakan, suara letupan dari luar terdengar. Peluru dari sniper menghantam besi di dekat kepala Junaedi. Ia terhuyung dan berlindung. Reno dan Hana tak menyia-nyiakan waktu. Mereka melompat ke sisi lain ruangan, melepaskan beberapa tembakan untuk membalas, lalu menyelinap keluar melalui tangga besi ke atap dermaga. Dari atas, mereka melihat Togar dan Arman datang bersama unit pasukan khusus, menyusup dari dua arah. Satu persatu anak buah Junaedi dilumpuhkan dengan cepat dan senyap. Namun Junaedi, dengan insting militernya yang masih tajam, berhasil kabur lewat perahu kecil yang sudah disiapkan sebelumnya. Ia menghilang dalam kegelapan laut malam, meninggalkan pesan di dinding kontainer, ditulis dengan darah jari. Proyek G tidak akan berhenti. Malam itu, dermaga Surabaya kembali sepi. Tapi perang yang lebih besar baru saja dimulai. Pagi hari yang kelabu menyelimuti Surabaya. Kabut tipis belum sepenuhnya pergi saat ruang briefing di markas unit rahasia dipenuhi ketegangan. Reno duduk di ujung meja, menatap layar besar yang kini menampilkan wajah-wajah buronan, termasuk Junaedi Kresna yang semalam berhasil lolos. Hana berdiri di sampingnya, menunjuk sebuah nama yang sebelumnya tak muncul di daftar. Nama ini baru ditemukan dalam dokumen di dermaga. Bukan nama sembarangan. Semua mata tertuju pada layar. Wajah seorang pria tua, berwibawa namun misterius, terpampang jelas. Namanya, Brigjen Purnawirawan Yusuf Mahendra. Dulu dikenal sebagai patriot teladan, kini teridentifikasi sebagai arsitek utama proyek G. Dia bukan cuma penghubung. Dia otaknya, gumam Togar, sambil menyilangkan tangan di dada. Arman melanjutkan, jaringan ini bukan cuma menyusup ke militer dan polisi.
Mereka menciptakan sel-sel kecil, menyusup ke pemerintahan daerah, mengatur distribusi senjata gelap, dan bahkan mengatur konflik kecil untuk melatih pasukan bayangan mereka. Semua terdiam. Peta yang sebelumnya tampak rumit kini mulai membentuk pola. Proyek G bukan sekadar pengiriman senjata. Ini adalah fondasi dari sebuah kekuatan baru yang ingin membentuk negara di dalam negara. Reno berdiri perlahan. Kita harus temui satu orang yang pernah dekat dengan Yusuf Mahendra. Seseorang yang tahu bagaimana pikirannya bekerja. Hana menoleh, matanya membelalak. Jangan bilang kamu maksudkan dia. Kolonel Aditya. Nama itu membuat seluruh ruangan seolah kehilangan udara. Kolonel Aditya, mantan perwira intelijen tingkat tinggi, menghilang 5 tahun lalu setelah menolak perintah untuk membasmi komunitas sipil yang diduga terlibat separatisme. Ia dianggap pengkhianat, padahal sebagian besar tahu, ia hanya ingin menyelamatkan kehormatan militer. Dia menghilang di daerah Bukit Kayangan, Kalimantan Timur. Tapi info terakhir yang kita dapat, dia muncul di wilayah perbatasan, membentuk komunitas kecil dan tidak mau diganggu, jelas Togar. Arman menambahkan, kalau kita bisa tembus ke sana dan bicara dengannya, dia bisa jadi kunci membongkar seluruh struktur proyek G. Reno mengangguk pelan. Kita terbang malam ini. Tapi kali ini, kita jangan bawa tim. Semakin kecil timnya, semakin kecil risiko bocor. Sore itu, dengan penyamaran total dan nama samaran, Reno, Hana, dan Arman berangkat menuju Kalimantan Timur. Mereka melintasi jalan sunyi, menembus hutan lebat, dan bertemu pemandu lokal yang hanya mengenal Kolonel Aditya sebagai Pak Guru di Puncak Batu. 3 hari kemudian, di tengah kabut pagi yang menggantung di lereng bukit, mereka akhirnya tiba di depan rumah kayu tua di atas tebing. Seorang pria berambut putih keluar, matanya tajam meski keriput menghiasi wajahnya. Tanpa berkata banyak, pria itu memandang Reno dan berkata dengan suara berat, "Proyek G tidak dimulai hari ini, tapi kalian bisa mengakhirinya, kalau sanggup bayar harganya." Ucapan itu menggantung di udara, membawa hawa dingin yang bukan berasal dari angin pegunungan, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Rumah kayu di Puncak Batu Kayangan terasa sunyi, namun justru kesunyian itulah yang membuat ketegangan menggantung tebal di udara. Kolonel Aditya duduk di kursi rotan usang, dikelilingi oleh rak-rak penuh buku militer, catatan operasi intelijen lama, dan peta-peta dengan coretan merah yang tak dipahami sembarang orang. Reno menatapnya tajam, mencoba membaca raut wajah sang kolonel. Aditya sudah seperti bayangan masa lalu yang hidup kembali. Pria itu menyesap kopi hitam perlahan sebelum akhirnya berkata, "Kalian datang untuk Yusuf Mahendra, ya?" Hana mengangguk, sementara Arman bersandar di dinding, berjaga. "Kami butuh semua yang Anda tahu tentang dia. Tentang proyek G." Aditya terdiam beberapa saat. Ia berdiri, mengambil selembar kertas dari rak besi berkarat. Kertas itu berisi sketsa struktur organisasi yang mengejutkan. Di puncaknya, bukan hanya nama Yusuf Mahendra, tapi ada satu lingkaran besar bertuliskan konsorsium bayangan. Yusuf hanyalah boneka. Yang mengendalikan dia adalah sekelompok investor bayangan, mantan jenderal, pengusaha hitam, dan tokoh-tokoh dari luar negeri. Mereka ingin menciptakan pasukan swasta terkuat di Asia Tenggara. Bahkan jika negara ini runtuh, mereka tetap punya kekuatan. Reno mengepalkan tangan. Berapa besar pasukan mereka? Aditya menunjuk peta Kalimantan, Sulawesi, hingga pulau-pulau terpencil. 3.000 personel aktif. Sudah dilatih. Sisanya, sleeper agents di seluruh Nusantara. Beberapa bahkan sudah menyusup ke institusi negara. Arman menyela dengan nada khawatir. Jadi, kita bicara tentang perang dalam bayangan. Kolonel Aditya hanya mengangguk. Dan mereka akan bergerak dalam waktu dekat. Hana merapatkan jaketnya. Tatapannya berubah serius. Kalau begitu bantu kami. Masuk lagi. Jadi saksi. Bongkar semua ini ke pusat. Aditya menatap keluar jendela. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan gugur. Aku sudah mati di dunia mereka. Tapi jika kalian bersedia melakukan hal yang tidak bisa dilakukan dalam struktur resmi, aku akan berikan semua datanya. Tapi kalian harus sanggup menanggung akibatnya. Apa maksudmu? Tanya Reno cepat. Aditya mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari balik buku tua. Data ini berisi nama-nama pejabat aktif, perwira tinggi, dan tokoh penting yang terlibat. Jika kalian bawa ini ke pusat tanpa strategi, kalian akan dibungkam. Satu-satunya cara, kirim ini ke luar negeri,
ke media independen. Biarkan dunia yang tahu. Reno, Hana, dan Arman saling berpandangan. Ini bukan lagi sekadar operasi biasa. Ini sudah jadi misi gila. Tapi di balik gila itu, ada peluang untuk menghancurkan monster yang tumbuh diam-diam dalam negeri sendiri. Aditya menatap mereka sekali lagi. Keputusan ada di tangan kalian. Tapi ingat, setelah ini, tidak ada jalan kembali. Angin malam mulai berhembus, membawa suara binatang liar dari hutan. Di luar, langit tampak mendung, seakan menyambut badai besar yang akan datang. Langkah kaki mereka bergema di lorong sempit pelabuhan tua di Bitung, Sulawesi Utara. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Lampu-lampu dermaga temaram, dan hanya suara deburan ombak yang menyertai langkah Reno, Hana, dan Arman. Flashdisk pemberian Kolonel Aditya tersembunyi dalam sepatu tempur Reno, terlindungi dari segala kemungkinan sabotase. Misi mereka sederhana, namun mematikan. Bawa data itu ke seorang jurnalis investigasi internasional bernama Lucas Hahn, yang sedang menyamar sebagai teknisi kapal barang berbendera Belize. Ia dikenal sebagai spesialis dalam membongkar skandal geopolitik, dan kini ia menjadi harapan terakhir. Namun mereka tahu, bayangan Yusuf Mahendra dan konsorsium bayangan tidak akan diam. 2 jam sebelum keberangkatan kapal, Hana memantau pelabuhan dari menara kendali yang telah ditinggalkan. Ia melihat 2 mobil hitam meluncur pelan ke sisi dermaga, tak jauh dari posisi mereka. Tim pemburu sudah sampai, bisiknya lewat radio ke Reno dan Arman. Reno dan Arman segera mempercepat langkah, menyelinap di balik kontainer. Kapal yang dituju, Caribbean Serpent, bersandar dengan mesin utama masih mati. Lucas dikabarkan berada di dalam kabin gelap di dekat ruang mesin. Sementara itu, dari kejauhan, sosok pria berpakaian preman memegang handi talkie, memberi aba-aba. Mereka bukan polisi pelabuhan. Gerakannya terlalu cepat, formasinya terlalu rapi. Bekas pasukan. Arman langsung mengenali bahasa tubuh mereka. Bukan preman pelabuhan. Ini ex-tim Alpha. Mereka dibayar untuk membungkam. Hana tak menunggu lama. Ia mengalihkan perhatian dengan menyalakan sirine palsu dari menara, membuat 2 mobil hitam panik dan mengarah ke sumber suara. Saat itulah, Reno dan Arman bergerak cepat masuk ke bawah kapal. Di dalam ruang mesin, suasana panas dan bising. Lucas Hahn duduk bersandar pada tumpukan tabung oksigen, dengan laptop terbuka dan layar menyala hijau. Ia mengangkat alis saat melihat Reno menyodorkan flash disk. Kalau ini asli, kau baru saja menyalakan bom untuk Asia Tenggara, gumamnya sambil menyisipkan flash disk ke port rahasia. Dalam hitungan detik, data itu mulai diunggah ke server terenkripsi. Namun sebelum proses selesai, alarm kapal mendadak berbunyi. Seseorang telah menonaktifkan sistem listrik dari luar. Layar laptop berkedip. Kita disabotase, desis Lucas. Arman menyambar kabel cadangan, mencoba menghubungkan daya langsung dari generator kapal. Tapi waktu makin sempit. Di luar, suara tembakan peringatan menggema. Pasukan bayaran mulai menyisir dermaga. Reno memandang Lucas. Berapa menit lagi? 3. Tapi kita harus tetap hidup selama itu. Tiba-tiba, bom asap dilempar ke kabin mesin. Kabut tebal menyelimuti ruangan. Dari dalam kepulan asap, suara tembakan membabi buta. Lucas menunduk. Reno menarik pistolnya, dan Arman membalas dari balik panel mesin. Dalam kekacauan itu, Hana menerobos masuk dari jalur atas kapal, menuruni tangga besi sambil menembakkan peluru tepat ke arah 2 penyerang bertopeng. Ledakan kecil dari luar kapal membuat dinding bergetar. Seseorang mencoba meledakkan bagian belakang kapal. Namun pada detik terakhir, lampu laptop kembali menyala terang. Upload selesai, seru Lucas. Reno menahan napas. Ia tahu, sejak saat itu, mereka bukan lagi pemburu. Mereka telah menjadi target internasional. Musuh-musuh mereka tak akan membiarkan pembongkaran ini lolos tanpa perburuan balasan. Tapi setidaknya, dunia akan segera tahu siapa sebenarnya yang bermain di balik layar negara. Dan kebenaran sudah dilepas keluar. Berita itu meledak seperti petir di tengah langit malam. Dalam waktu 12 jam sejak data dibocorkan oleh Lucas Hahn, saluran-saluran berita dunia mulai mengangkat satu persatu potongan skandal mengerikan yang selama ini tersembunyi. Ada nama-nama besar, ada negara, ada korporasi raksasa, dan ada darah. Konsorsium bayangan terpukul. Mereka tak menyangka bahwa seorang polisi bernama Reno
yang awalnya hanya berniat menilang truk di jalanan sunyi, menjadi pemantik kerusuhan informasi global. Namun kemenangan itu tak membawa kedamaian. Di sebuah villa mewah di Bukit Pelangi, Bogor, Yusuf Mahendra berdiri di depan jendela kaca besar. Matanya menatap langit dengan kosong, tetapi pikirannya menggelegak. Beberapa anak buahnya telah tertangkap. Jalur uangnya dibekukan. Tetapi ia masih berdiri, masih bernapas, dan masih memiliki kekuatan untuk menyerang balik. Luncurkan proyek Halimun. Saat ini juga, katanya pelan pada seorang pria tua bertubuh kurus di belakangnya. Sementara itu, Reno, Hana, dan Arman telah dipindahkan ke sebuah tempat aman di Pulau Biak, Papua. Mereka kini berada di bawah perlindungan pasukan elit negara yang sejak awal diam-diam mengawasi misi ini. Kolonel Aditya, dengan wajah lebih tenang dari biasanya, datang membawa kabar. Kalian telah mengubah jalannya permainan, ucapnya sambil meletakkan koran internasional di atas meja kayu. Judul utamanya, Shadow Consortium Unveiled, Southeast Asia Inshop. Namun belum sempat mereka bernafas lega, kabar duka datang dari Bitung. Lukas Han hilang. Ruang kerjanya ditemukan dalam keadaan porak-poranda. Laptopnya hancur. Bekas peluru memenuhi dinding kayu. Kita pikir ini akhir. Tapi ini baru awalnya, bisik Hana sambil menatap laut lepas. Arman berdiri dari kursinya, menggenggam radio militer di tangannya. Kalau mereka pikir kita akan mundur setelah ini, mereka salah besar. Dan Reno, lelaki yang hanya ingin menjalani tugasnya dengan jujur, kini berdiri di tengah badai dunia. Ia tahu hidupnya tak akan kembali seperti semula. Tapi ada satu hal yang membuatnya tetap teguh. Ia tak lagi bertarung demi dirinya sendiri. Ia bertarung demi bangsa, demi kebenaran, demi orang-orang yang tak pernah terlihat dalam layar kekuasaan. Malam itu, di bawah langit Papua yang gelap dan sepi, mereka bersumpah. Bila musuh datang lagi, mereka tak akan lari. Karena saat cahaya dibungkam oleh bayangan, hanya satu jalan yang tersisa. Melawan. Sampai akhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kejujuran, keberanian, dan keteguhan hati dalam memperjuangkan kebenaran tidak akan pernah sia-sia, meskipun jalan yang ditempuh penuh rintangan dan ancaman. Dalam kehidupan nyata pun, kita sering berhadapan dengan pilihan sulit antara membela keadilan atau tunduk pada tekanan kekuasaan. Tapi siapa yang tetap istiqomah, Allah pasti bersama mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu." Quran Surat An-Nisa, 135. Cerita ini adalah fiktif dan tidak berdasarkan kejadian nyata. Seluruh tokoh, nama, tempat, dan alur dirancang menyerupai kenyataan agar bisa lebih mudah dihayati dan diambil hikmahnya. Bila ada kesamaan, itu semata hanya kebetulan dan tidak disengaja. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika kamu menikmati alurnya dan mendapatkan pelajaran darinya, silakan komentar, like, dan subscribe agar channel ini terus tumbuh dan bisa menyajikan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.